Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Mukti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Kiki Niken Saputri, SPDGR, selaku narasumber pada malam hari ini, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelumnya, mari kita ucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin karena pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali gitu Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat begitu nggih. Dan kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kembali bagi Bapak Ibu peserta workshop virtual dengan tajuk pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva. Dan izinkan kembali saya Maulidi Arsi Umara Islamiyah untuk memandu jalannya kegiatan pada malam hari ini. Di mana kegiatan workshop virtual pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva ini berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai tanggal 27 Oktober 2023. Di mana dalam kurun waktu 5 hari tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Dan dalam kurun waktu 5 hari tersebut terdapat 3 hari untuk pertemuan secara online melalui Zoom meeting, di mana pada pertemuan pertama yaitu tanggal 23 Oktober 2023, Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan narasumber kami yaitu terkait dengan dasar-dasar dari Canva dan juga website. Dan pertemuan yang kedua yaitu tanggal 4 Oktober 2023, Bapak Ibu sudah berdiskusi kemarin begitu ya Ibu terkait dengan mendesain website portofolio dengan Canva. Dan pada malam hari ini akan dilanjutkan terkait dengan mempublish begitu nih Bapak Ibu eh, website portofolio yang sudah dibuat dengan Canva untuk nantinya menjadi website begitu nih Bapak Ibu. Dan selanjutnya, untuk malam hari ini juga perlu kami ingatkan bahwasannya Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi di room chat karena segala bentuk administrasi terkait dengan sertifikat, daftar hadir, dan lain sebagainya sudah tim kami handle dan nantinya terkait dengan fasilitas akan kami kirimkan di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum mendengarkan suara saya pada pojok kiri, Bapak Ibu bisa memilih audionya di Bapak Ibu. Audionya bisa diaktifkan, begitu di Bapak Ibu, sehingga nanti suara saya terdengar. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan atau nantinya terkendala jaringan sehingga Bapak Ibu keluar masuk Zoom, begitu nih Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena segala eh, untuk administrasi dan terkait dengan rekamannya ini juga kami rekam pertemuan pada malam hari ini dan rekamannya nanti akan kami bagikan di grup yang sudah kami sediakan. Dan untuk malam hari ini juga diharapkan Bapak Ibu bisa menggunakan dua device, di mana satu device untuk menyimak pemaparan materi oleh narasumber kami dan satu device untuk nantinya mencoba apa yang dipraktekkan oleh narasumber kami. Dan seperti yang diingatkan kemarin, apakah Bapak Ibu sudah mencoba begitu ya, Bapak Ibu sudah mencoba untuk mendesain website portofolio dengan Canva? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba untuk mendesain website portofolio dengan Canva? Sudah, di sini ada Ibu Emi sudah. Nah, bagaimana nih dengan Bapak Ibu yang lain? Bisa menjawabnya di room chat, Bapak Ibu. Bu Ernawati belum. Berarti ada yang belum, ada yang sudah. Namun harapannya bagi yang belum ataupun yang sudah nantinya sama-sama bisa menyimak, bisa memahami apa yang dipaparkan oleh Ibu Kiki Niken, begitu nih Bapak Ibu. Dan bagi nantinya juga yang ada kendala-kendala dalam yang sudah mencoba, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Kiki Niken. Dan selanjutnya, ini karena adalah pertemuan ketiga dan pertemuan terakhir secara online begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tanyakan kembali, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai acara atau kegiatan pada malam hari ini? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai diskusi pada malam hari ini? Bisa dijawab di room chat begitu Bapak Ibu. Ibu Ardiana Emi siap. Nah, bagaimana ini? Ibu Fatmawati sudah mencoba. Bu Ernawati siap. Pak Yusuf siap. Dan semoga Bapak Ibu yang lain juga siap ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah ataupun yang belum mencoba, semoga diskusi pada malam hari ini berjalan lancar. Kepada Ibu Kiki Niken Saputri, kami persilakan.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Maulidi. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Bapak Ibu berjumpa kembali ya bersama kami di hari ketiga ini. Nah, hari ini target kita, Bapak Ibu, eh, sebelum membahas publish, jadi kemarin ada yang terlewat beberapa, nanti akan ada tambahan dari saya sedikit saja, kemudian kita nanti publish, kemudian nanti kita bisa juga belajar ditambah bagaimana cara membuat custom link yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya minta interaksinya ya. Apakah Bapak Ibu masih ada kendala bagi yang sudah mencoba? Silahkan Bapak Ibu bisa ketikkan di chat group kendalanya tentang apa, karena hari ini selain kita membahas tentang publish, kita nanti akan lebih ke diskusi terkait kendala-kendala yang Bapak Ibu temukan dalam mencoba pembuatan website portofolio tanpa coding. Oke, Alhamdulillah nih dari Bu Fatmawati belum ada kendala. Ada yang lain Bapak Ibu? Apakah semua lancar? Bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sembari saya, oke, lancar. Kendala saat memasukkan link. Baik, ini saya notes untuk kendala-kendala ini agar nanti juga bisa saya sampaikan ulang. Jadi untuk link saya nanti sampaikan ulang ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang sudah mencoba. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu yang belum mencoba, silakan segera mencoba ya. Bapak Ibu dapat melihat rekaman ulang dan bisa melihat materi kedua dan ketiga sudah saya sampaikan kepada tim. Alhamdulillah lancar meskipun lambat bergabung. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini tampilan website saya yang belum dipublish. Ini saya sambil melihat melihat chattingnya ya Bapak Ibu. Nanti misalkan saya terlalu cepat, mohon diingatkan agar Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik. Nah, kemarin Bapak Ibu saya belum memberikan tanda navigasi. Navigasi itu ada di bagian atas. Jadi ketika desain website ini sudah selesai, ya, website ini sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa memberikan judul setiap halaman. Oke. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Ibu Emi. Apakah setiap judul halaman tertulis di bagian atas kanan? Jika 10 halaman, maka jumlah navigasinya ada 10 juga. Baik. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa beri nama atau tambahkan catatan ya di sebelah kiri. Oke. Klik tambahkan catatan. Nah, di sini di halaman inilah tempat kita untuk memberikan nama navigasinya. Halaman 1, saya tulis ulang, judulnya beranda, Bapak Ibu. Sudah, kemudian kita akan berlanjut ke halaman yang kedua. Ini nanti akan berkaitan ketika kita publish dengan menggunakan navigasi. Nah, kita tambahkan catatan halaman kedua. Nah, ini saya sudah menambahkan ya tentang kami. Nah, di sini catatan akan ditampilkan dalam tampilan presenter ini boleh Bapak Ibu tambahkan atau tidak, karena ini juga tidak akan nampak ya Bapak Ibu ketika nanti ada yang melihat website Bapak Ibu, catatan ini tidak akan nampak oleh pembaca. Kemudian kita yang bawah juga sudah beri halaman. Di sini visi kelas. Kemudian di bagian bawah halaman berikutnya kita juga tambahkan catatan ini fasilitas kelas. Misalkan fasilitas. Tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu. Misalkan fasilitas saja boleh.
Jangan terlalu panjang. Kemudian di halaman berikutnya kita beri nama. Nah, ini namanya masih fasilitas juga, Bapak Ibu. Berarti menandakan saya membuatnya tidak di halaman tersendiri ini sepertinya. Oh, coba saya lihat dulu ya. Atau saya double nulisnya. Oh, double Bapak Ibu. Nah, ini berarti kita edit, tinggal kita hapus. Oke. Di sini bisa kita beri halaman hmm, apa ya? Dokumen, misal dokumen kelas. Nah, kemudian di bagian halaman berikutnya kita juga beri nama kegiatan siswa. Selanjutnya kita ke bawah lagi sesuai judul ya. Ini ada karya siswa. Kemudian, nah informasi ini, foto ini Bapak Ibu menjadi satu dengan kontak information. Sehingga ketika nanti informasi ini diklik, yang keluar adalah foto dan kontak information ini. Jadi ini dalam satu halaman. Nah, terkait halaman yang ingin Bapak Ibu tidak jadi tidak untuk diperlihatkan secara publik ya, hanya untuk Bapak Ibu sendiri, maka ini bisa disembunyikan dengan cara apa? Diklik tanda mata ini Bapak Ibu ya. Nah, saya perbesar. Ketika ini diklik sembunyikan halaman, secara otomatis ketika publish, karya siswa ini nanti tidak akan nampak. Jadi kita ingin menampakkan kembali, misalkan ingin menampakkan ulang, maka ini juga diklik. Nah, seperti itu. Oh, kita ingin menghapus, maka tinggal kita klik icon yang berbentuk tempat sampah atau hapus halaman. Begitu juga, misalkan di sini Bapak Ibu sudah bagus-bagus ya, desainnya sudah bagus, mau ditambahkan untuk administrasi, misalkan dokumen-dokumen perangkat kelas ya berupa RPP atau CP, maka Bapak Ibu bisa menambahkan halaman di sini. Kita contohkan, kita tambahkan halaman. Nah, kemudian kita tarik garis, Bapak Ibu, agar tidak sama dengan yang atas, kita bisa beri warna yang berbeda. Misalkan warna kuning, ya, tapi kita beri kecil saja di sini halamannya ya. Nah, kita mau memasukkan perangkat kelas yang lebih lengkap atau administrasi guru. Maka kita bisa menambahkan bentuk di sini. Nah, kita tambahkan bentuk. Kemudian kita beri warna, misalkan warna biru atau warna abu-abu ya. Nah, kita sesuaikan saja besarnya. Kita taruh tengah, rata halaman tengah sudah pas. Kemudian kita masukkan tulisan dengan cara kita klik teks, Bapak Ibu ya. Kita klik teks, kita tambahkan subjudul. Nah, kalau terlalu kecil berarti kita tambahkan judul. Nah, ini kita tarik ke atas sesuai dengan tempatnya. Kita tuliskan administrasi kelas misalkan. Kemudian kita blok, kita atur besarnya Bapak Ibu. Kita atur besarnya dengan dibantu dengan menu bagian atas ya, bagian atas. Jangan lupa ketika mau mengatur huruf, Bapak Ibu harus mengklik dulu ya kata atau kalimat yang ingin diedit. Kemudian kita beri warna yang senada, warna biru. Nah, penggunaan tulisan Bapak Ibu alangkah lebih bagus ya, lebih estetik apabila penulisan ini bentuk fontnya tidak terlalu bermacam-macam. Maksimal kita menggunakan 2 atau 3 bentuk font Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita misalkan yang pertama milih Open Sans ya.
Kemudian tiba-tiba ada Chow Philomene, ada lagi Sailor, jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu. Kemudian diperhatikan tujuan kita membuat website itu untuk siapa. Jika pembaca kita itu orang-orang yang awam dalam hal membaca, terus atau disesuaikan dengan usianya ya Bapak Ibu, maka tulisannya jangan terlalu susah untuk dibaca. Ya, jadi kita cari tulisan yang mudah untuk dibaca sehingga sampai kepada para pembaca. Nah, ini administrasi kelas ini saya pilih yang ini, saya coba lihat Barlow. Nah, saya pakai huruf Barlow, maka ini juga saya sesuaikan. Nah, ini kita juga bisa mengetik langsung Barlow. Nah, oke, sudah ya Bapak Ibu. Jika kurang besar, tinggal ditambahkan hurufnya. Misalkan mau diberi efek, kita kemana Bapak Ibu? Di bagian atas. Di bagian atas ini kita klik efek. Di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Mau melengkung juga bisa. Nah, kok melengkungnya terlalu tajam, maka kita geser ya. Lengkungan ini kita geser semakin ke kiri, berarti lengkungannya nah akan kembali seperti normal kalau di tengah ya, lurus di tengah. Semakin ke kiri dia akan semakin ke atas. Semakin ke kanan dia akan semakin melengkung ke bawah. Nah, kalau ingin tidak ada lengkungan ya udah berarti nggak usah dikasih lengkungan. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin memberi, ini kemarin juga sudah dibahas ya, efek timbul, maka kita tinggal klik timbul. Intensitasnya kita sesuaikan. Misalkan mau intensitas tinggi ya, kelihatannya nampak tidak terlalu jelas nanti tulisannya, maka kita sesuaikan di intensitas cukup 40 saja. Nah, nanti misalkan di sini Bapak Ibu ingin memberikan link ya, maka kita lihat dulu Bapak Ibu administrasi kelasnya disimpan di mana. Misalkan di Drive. Saya akan membuka Drive. Kita akan buka Drive-nya. Nah, kita akan cari linknya. Hati-hati ketika membagikan link yang ada di Drive. Harus di setting untuk publish agar orang-orang dapat melihat ya Bapak Ibu ya. Kita akan cari. Ini contohnya. Nah, ini contoh waktu sekolah kami di bulan apa ya kemarin ya, Agustus atau apa itu ada visitasi sehingga kami sudah menyiapkan yang ada di Drive. Nah, ini proses pembelajaran. Oke, ntar saya cari dulu. Nah, ini ada kelas 5. Saya akan memasukkan administrasi yang ada di kelas ini. Maka langkahnya pertama bagaimana Bapak Ibu silahkan dibuka foldernya. Kemudian di sini ada tanda panah ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kita bagikan tapi jangan langsung salin link. Kita klik saja bagikan dulu. Kemudian kita bagikan. Kita lihat settingannya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena kalau kita tidak menyeting, maka kadang settingan itu tidak sesuai sehingga tidak dapat dilihat. Nah, ini orang yang memiliki akses. Jadi yang memiliki akses ini email saya sendiri, jadi email pribadi saya dan email belajar.id. Nah, kita yang perlu diperhatikan adalah akses umum. Akses umum ini siapa saja yang memiliki link. Ketika kita klik, Bapak Ibu, ada pilihan dibatasi. Dibatasi itu berarti hanya orang yang sudah ditautkan emailnya yang bisa melihat, misalkan. Atau hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa melihat link drive dokumen yang ada di dalam drive ini. Kemudian kalau kita centang ini Bapak Ibu, maka hanya orang yang mempunyai akun
belajar.id lah yang bisa mengakses link Bapak Ibu. Nah, jika memang ini diperuntukkan untuk publish, maka siapa saja yang memiliki link lah yang diklik atau dicentang. Belum selesai, Bapak Ibu, harus diperhatikan di bagian kanan. Ya, kita klik tanda panah ke bawah ini. Hati-hati ketika Bapak Ibu mencentang. Ketika orang mengakses peranannya itu menjadi mereka itu dapat apa gitu ya. Kalau hanya untuk melihat maka dicentang pelihat ya Bapak Ibu. Jangan sampai editor. Kalau editor mereka itu nanti bisa ngedit-ngedit ya, bisa ngedit dan bisa menghapus, bisa menambah juga dokumen-dokumen Bapak Ibu yang ada di link drive. Jadi silakan dicentang yang pelihat. Barulah setelah itu Bapak Ibu salin link. Nah, ini salin link. Jadi setelah menyeting aksesnya, akses umum, baik itu siapa saja yang dapat memiliki link ini dan peranannya sebagai apa. Jangan lupa ya, peranannya sebagai apa. Maka kemudian langkahnya adalah salin link. Baru kemudian diklik selesai. Kemudian kemana? Kita kembali Bapak Ibu. Kembali ke websitenya. Nah, ditambah ya atau dijadikan satu misalkan kita bentar. Kelompokkan caranya tetap sama, jeruk klik yang bentuk kedua kita kelompokkan. Nah, kita akan lihat ketika sudah dikelompokkan apakah bisa memberikan link. Nah, ternyata tidak bisa. Ketika tulisan dengan aset bentuk ini dikelompokkan, ternyata tautan itu tidak nampak. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu dipisahkan. Kita pisahkan dulu. Baru kita beri tanda, jadi kita klik ini, kita klik tanda 3 ini, atau klik kanan boleh. Nah, kita cari Bapak Ibu ya. Di sini barulah muncul tautan. Jadi yang tautannya kemarin nggak muncul, kemungkinan Bapak Ibu mengelompokkan dulu. Nah, kalau sudah dikelompokkan, ya tidak bisa muncul tautan. Maka langkah selanjutnya harus dipisahkan dulu antara aset satu persatunya itu yang sudah dikelompokkan harus dipisahkan. Nah, kita klik tautan, kemudian kita paste. Nah, kita enter. Nah, selesai Bapak Ibu. Tanda kalau link ini sudah masuk, biasanya ada garisnya di bagian kata. Atau boleh misalkan bentuknya juga diberi link, itu juga boleh. Nah, ini dia juga muncul ya Bapak Ibu. Oke. Saya sambil melihat apa terlalu cepat ya. Aman ya, sepertinya tidak ada chat yang mengingatkan saya. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita setelah selesai semua ya, kita melihat ini sudah tampilannya bagus, kita bisa berikan animasi ya, biar ada gerakannya. Meskipun gerakannya juga tidak terus bergerak. Tidak terus bergerak ya Bapak Ibu, karena website kan untuk landing page saja. Kalau bergerak terus susah untuk dibaca. Nah, kita berikan animasi. Animasinya ada pilihan Bapak Ibu. Ada animasi halaman, ada nanti animasi untuk tulisan. Ketika kita klik ini, bukan tulisan yang kita klik atau gambar, bukan gambar yang kita klik, kita mengklik halaman akan diarahkan ke animasi halaman. Jadi kita bisa pilih. Nah, geser datar atau terbit. Ini secara otomatis juga tulisan ini akan menyesuaikan. Nah, misalkan nanti mau disesuaikan tulisannya yang berbeda dengan halaman, maka bisa Bapak Ibu ya. Ini kecepatannya bisa diatur. Nah, semakin ke kiri akan semakin lambat. Nah, kemudian arahnya juga bisa diatur Bapak Ibu.
dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas misalkan. Nah, sesuai panah. Kemudian ini misalkan mau timbul juga bisa, jadi disesuaikan saja seperti PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Nah, nih saya klik yang terbit. Oke. Kemudian oke. Nah, jika sudah, Bapak Ibu ada pilihan mau diterapkan ke semua halaman atau hanya halaman tertentu saja. Kalau terapkan semua halaman, otomatis semua halaman animasinya nanti sama Bapak Ibu ya. Tapi kalau ingin berbeda-beda, berarti ya satu persatu halaman kita beri animasi seperti itu. Nah, kita coba misalkan kalau tulisannya bagaimana? Tulisannya yang bunyikan ini. Nah, kita mau beri animasi. Jadi setelah diklik tulisannya, Bapak Ibu silahkan lihat bagian kiri, bagian animasi. Nah, ada animasi halaman, ada animasi teks. Tadi animasi halaman kan sudah disetting. Sekarang kalau ingin animasi teksnya itu lebih muncul lebih bagus ya, misalkan kita lihat. Hmm, Kalau ini terbit sama kayak tadi ya. Zoom-nya nggak ada kayaknya ini. Oke. Saya mau yang tektonik dengan intensitas. Kita atur intensitasnya Bapak Ibu. Apakah dia berjalan terus? Sepertinya dia berjalan terus ya. Kalau tektonik ya. Berarti saya pilih yang timbul aja. Nah, ini kecepatannya kita sesuaikan. Kok cepat sekali nih? Kalau terlalu lama. Oh, kita sesuaikan aja segini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya animasinya. Dan itu bisa kita terapkan ke halaman-halaman lainnya. Kalau saya biasanya nggak mau ribet itu menganimasikan semua halaman Bapak Ibu. Saya usapkan gini ya. Kemudian kita terapkan misalkan semua halaman. Ini otomatis semua bisa. Atau sudah mendapatkan animasi. Nah, kemudian, oh ya, ada yang perlu saya tambahkan kemarin di bagian ini, Bapak Ibu, LKPD. Ya. Di LKPD ini, Bapak Ibu misalkan ingin tampilannya lebih bagus. Saya izin untuk memperlihatkan tampilan ini ya Bapak Ibu. Kita buka tautan di tab baru. Nah, tampilan ini jadi Bapak Ibu bisa kombinasikan. Kombinasikannya dengan apa? Biar tidak monoton seperti yang di administrasi tadi ya. Kita lihat yang administrasi kelas. Kita buka linknya. Nah, administrasi kelas kan ya monoton hanya folder-folder di dalam drive seperti ini. Nah, misalkan ingin looks-nya tampil lebih bagus, ya, lebih kualitasnya sepertinya lebih terlihat lebih mahal, ya, maka Bapak Ibu bisa dikombinasikan dengan namanya link tree. Linktree itu hanya sebagai jembatan, ya, jembatan untuk eh, jembatan navigasinya lah Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini kita klik, dia tetap arahnya juga ke mana? Ke drive Bapak Ibu. Namun drive-nya sudah saya folderkan masing-masing sehingga ketika kita klik media ritme seni rupa ini langsung ke media yang khusus seni rupa. Nah, ini caranya bagaimana? Ini caranya gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu cari di tutorial di YouTube itu banyak. Dan ini gratis, tidak berbayar. Jadi tinggal mengetikkan alamat link TREE. Nanti Bapak Ibu bisa membuat tombol-tombol seperti ini. Oke. Oh iya, kemarin saya coba buka Linktree ternyata berbayar. Adakah cara lain yang free? Saya free Bapak Ibu ya. Dicoba lagi Bapak Ibu yang berbayar itu karena saya ini free atau kemungkinan maksimal penggunaannya ya dilihat. Oke, itu untuk LKPD. Nah,
setelah itu kita tinjau, Bapak Ibu. Kita pratinjau. Di bagian atas, ini sudah saya sampaikan juga di materi yang kedua. Bapak Ibu di sini diklik pratinjau. Nah, kita lihat di sini ada pilihan dengan navigasi atau tanpa navigasi. Navigasi yang dimaksud adalah judul-judul tadi yang kita buat. Kalau ada 10 halaman, ya benar memang ada 10 navigasi Bapak Ibu. Sehingga ketika kita klik, misalkan kita arahkan ke dokumen kelas. Bentar. Oh, dia tidak mau, harus dibuka dulu ya Bapak Ibu, harus dipublish dulu. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin tidak terlalu banyak halaman, maka bisa di dalam satu halaman itu Bapak Ibu bisa bagi-bagi ya sehingga nanti navigasinya pun tidak sampai lebih dari 10 ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin membuat websitenya sangat panjang, maka perlu difikirkan juga apabila nanti ditampilkan dengan navigasi. Apakah tidak bisa ketika kita ingin menampilkan website tanpa navigasi? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diklik ini tanpa navigasi. BIM salah BIM nanti akan hilang Bapak Ibu. Nggak ada tulisannya. Nah, tinggal tulisan yang kita buat sendiri ini, media sosial ini. Tapi kalau saya itu lebih senang dengan navigasi. Di ini tergantung tujuan Bapak Ibu membuat, kemudian fungsinya ini mempermudah atau tidak. Nah, ini animasinya sudah jalan juga Bapak Ibu. Apakah animasi yang bergerak-gerak itu juga bisa diberikan di sini? Bisa kalau bentuknya GIF, Bapak Ibu ya. Untuk animasi yang berjalan terus-menerus seperti website biasanya, ada teks yang berjalan itu masih mengalami pengembangan dari Canva sendiri. Jadi platform Canva ini sedang mengalami perbaikan terus, dia bertransformasi terus, Bapak Ibu. Semoga untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan itu juga semakin hari semakin banyak. Nah, ini sudah jalan semua. Nah, sebentar. Kemudian kita cek sampai bawah. Nah, ini sudah bisa ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kalau di dalam desktop, dibentuk desktop aman. Bagaimana ketika nanti dibuka oleh pembaca yang penggunanya adalah memakai P. Kita klik seluler. Oke. Jadi ini langsung adaptif Bapak Ibu ya. Adaptif dia ketika memakai seluler juga tampilannya tidak amburadul ya. Atau tidak sama seperti yang di desktop. Dia menyesuaikan bentuknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di handphone. Jadi nggak acak-acakan. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah tinggal publish. Publishing situs web. Nah, kita tunggu. Oke. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan Bapak Ibu harap ketika Bapak Ibu mau publish, ini bagian ini dicentang ya. Kalau sudah dicentang, maka kita bisa melanjutkan ke bawah. Kenapa harus dicentang? Jadi ketika ini tidak dicentang seperti ini, maka nanti ketika Bapak Ibu pembaca itu membuka websitenya melalui gadget, boleh menggunakan tablet, HP, ya kan? Itu nanti bentuknya nggak adaptif, Bapak Ibu. Maka ini perlu kita centang. Nah, dia ketika dibuka di desktop bentuknya seperti ini. Kemudian nanti ketika kita buka di HP, dia juga menyesuaikan. Kita buka di tablet, iPad, nah, ini juga menyesuaikan. Kemudian di bawah ini tadi sudah disetting,
dengan navigasi ya. Kita nggak rubah ke tanpa navigasi. Nah, selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, lanjutkan ini URL halamannya bisa kita tambahi dengan keunikan website yang kita buat. Misalkan judulnya tadi saya memilih kelas Buniken, berarti ya saya ketikkan kelas Buniken. Kalau ingin diganti, misalkan kelas asik gitu ya, kelas 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 5 kelas 5 asik ya, gitu. Ini juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan disesuaikan. Ini saya ganti kelas Buniken. Nah, selanjutnya ini juga bisa diberikan deskripsi halaman. Jadi deskripsi halaman ini apa? Website ini digunakan untuk memberikan informasi kepada para pembaca tentang kelas Buniken, misalkan seperti itu. Nah, maksimal ada 160 huruf yang harus digunakan. Lebih dari itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Jangan terlalu panjang-panjang. Selanjutnya pengaturan lanjutan. Nah, kita lihat, misalkan halamannya ingin dilindungi menggunakan kata sandi, atau hanya orang tertentu yang dapat melihat, tidak boleh dipublish, maka Bapak Ibu mengaktifkan ini. Tapi kalau ini fungsinya untuk publish atau untuk umum, ini tidak perlu diklik, sehingga warnanya tetap abu-abu. Kemudian ini tetap centang ya, visibilitas mesin pencari diaktifkan. Jadi ketika kita mencari di Google nanti biasanya ketemu kalau mesin ini diaktifkan. Pratinjau tautan diaktifkan. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu barulah mempublikasikan. Dah. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Semakin asetnya banyak, otomatis untuk proses penyiapan seperti ini semakin lama. Nah, misalkan mau ditambah video boleh, bisa, bisa. Tetapi ya itu kalau semakin unggahan itu tadi kualitasnya semakin besar akan semakin lama ketika kita mau memprosesnya. Nah, ini tinggal kita salin Bapak Ibu ya. Kita salin, kita bisa klik lihat situs web. Nah, ini juga bisa dapat digunakan di lembaga ya. Di lembaga dengan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain, di mana nanti kita tampilkan profil sekolah, di situ ada visi misi sekolah, kemudian nanti akan ada profil guru, kita juga bisa membuat ikon-ikon kelas, di mana setiap kelas nanti menuju website seperti ini. Jadi guru-guru juga bisa memaksimalkan publikasi terkait proses pembelajarannya yang ada di kelas. Ini memudahkan kepala sekolah, pengawas, atau tim asesor untuk meninjau ya seberapa kualitas dalam proses pembelajaran yang telah dibuat atau dilaksanakan oleh guru. Nah, ini kita coba Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini semua tampil. Ini tergantung jaringan juga Bapak Ibu ya. Oke. Ini juga sudah terintegrate dengan Gmap. Bisa nggak ya diklik? Oh, kita bisa klik ketika pembaca ingin men-zoom. Ini juga bisa Bapak Ibu ya, di zoom loh. Oke. Atau lihat peta lebih besar. Coba kita klik lihat peta lebih besar. Map Google.com diblokir. Oh, mungkin ini sepertinya ada gangguan. Nah, ini saja sudah bisa Bapak Ibu ya kita sesuaikan. Nah, bisa berbentuk seperti ini juga.
Nah, kita tarik. Nah, SD saya di sini. Nah, jadi bisa langsung mendapatkan informasi titik lokasi lembaga kita. Terus bagaimana kontak informationnya? Apakah juga berfungsi? Kita akan coba. Saya sambil lihat. Oke, apakah web ini sama dengan blogger? Nah, Em, kalau fungsinya, Bapak Ibu kita lihat fungsinya sebenarnya sama sih dengan blog. Cuman untuk multi halaman ya, jadi multi halaman itu berbeda. Kalau Canva ini masih dalam satu halaman, di mana halaman itu juga bisa kita linkkan, kita integrate-kan ke halaman yang lain, hanya tidak bisa seperti blog biasa. Nanti saya lihatkan blog saya dulu ya. Ini kita lihat dulu media sosial, apakah bisa. Nah, ketika orang lain ingin mengetahui informasi tentang kita, atau ingin berkenalan, atau bisa juga ingin mengetahui kegiatan kita di dunia maya. Ya, ini untuk membranding diri kita, Bapak Kabil. Oke. Nah, ini kita buka Instagramnya. Ternyata terhubung ya Bapak Ibu, tapi mohon maaf ini ada kendala. Nah, nanti untuk websitenya bagaimana kita membranding website itu. Jadi membranding website itu bisa Bapak Ibu share, misalkan ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk wali murid sebagai bentuk laporan Bapak Ibu guru ini terhadap pembelajaran, maka di-share di wali murid. Saya pun juga men-share di mana? Di media sosial. Nah, ini media sosial saya. Bapak Ibu, kalau ingin berteman kita di dunia maya, silahkan diikuti Kiki Nikens ya. Ini saya juga menambahkan link Canva-nya di sini. Nah, banyak follower saya yang biasanya meminta media-media yang sudah saya gunakan. Maka dengan agar kita nggak ngirim-ngirim link ya kan biasanya di itu kan daripada kita bolak-balik ngambil link bisa di website. Nah ini website saya sudah yang hmm, Facebook nggak usah dibuka ya, Facebook ini banyak spam soalnya. Nah misalkan di YouTube, jadi kita arahkan juga ke YouTube Bapak Ibu. Ini YouTube saya banyak sarangnya ya karena sudah lama nggak ngonten Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa untuk branding ya. Kemudian agar banyak teman-teman kita yang bergabung untuk melihat karya-karya kita di sini. Ya, meskipun ini sudah banyak sarang laba-laba, tapi masih banyak peminatnya, Bapak Ibu. Banyak peminatnya karena ini sepertinya ada beberapa konten saya yang terus naik ya untuk tontonannya. Nah, silakan Bapak Ibu juga boleh untuk menyumbangkan subscribe-nya, bisa diklik karena subscribe tidak bayar ya. Oke. Nah, ini sudah untuk media sosial. Kemudian apa lagi ya yang kurang? Nah, sambil saya lihat lihat ini macet-macet bunyi kan. Oh, macet ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Apakah sudah aman suara saya? Coba kalau masih macet diketik ya Bapak Ibu ya. Hmm. Oke, aman. Terima kasih. Mohon maaf Ibu bisa dicontohkan ulang yang cara memasukkan kontak Instagram atau YouTube. Oke, baik. Siap. Kemudian tadi ada yang tanya ya, ini sekaligus menjawab langsung saja ya Bapak Ibu, sambil kita diskusi. Apakah setelah dipublish kemudian ingin mengubah, apakah secara otomatis terubah atau harus publish ulang? Oke, baik. Ini sekaligus menjawab dua pertanyaan ya. Pertanyaan Bu Feby, Ibu atau Bapak ini mohon maaf. Ibu atau Bapak Feby sama Ibu Ernawati. Kalau ini saya sudah tahu Ibu ya.
Kita kembali ke website, Bapak Ibu. Kita silang. Ketika kita kembali, nah, Bu, siapa tadi ya namanya? Saya lupa. Hmm, Bentar. Bu Febi ingin mengedit, ya kan? Mau menambahkannya kembali lagi ke Canva-nya, Bapak Ibu. Kemudian klik edit desain. Jadi perlu diedit lagi, kemudian dipublish lagi. Ya, karena ada pembaruan. Dia tidak secara otomatis akan berganti ya atau menambahkan sesuatu. Jadi harus Bapak Ibu publish ulang, tapi settingannya tetap, alamatnya pun juga tetap tidak berganti alamat. Sehingga diganti berapa kali pun, diedit berapa kali pun, nanti untuk linknya itu tetap Bapak Ibu. Nah, ya jadi kalau kita edit tetap. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara menambahkan link Instagram. Oke, baik. Ini saya misalkan saya hapus dulu apa ya? Oh ya, ini saya nambahkan link Instagram ya misalkan Bapak Ibu. Ini saya hapus. Oke, kita cari icon di mana? Di elemen sebelah kiri ya. Jadi mencari gambar aset, mencari grafis, mencari foto itu ada di elemen. Kita cari icon Instagram, ikon Instagram. Oke, bentar. Nah, kemudian bentar, kita klik, kita cari ya yang mirip ya, yang sama. Bentar, yang bentuk lingkaran. Karena ini kan lingkaran semua ya. Nah, kita klik ini yang sama. Saya besarkan, diarahkan ke sini. Nah, kemudian warnanya kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Warnanya di sini. Jangan sampai berwarna-warni Bapak Ibu ya. Kita kasih warna putih. Nah, oke. Nah ya. Kemudian kita klik icon ini Bapak Ibu. Caranya sama. Bisa klik kanan, bisa tanda titik tiga ini diklik. Masukkan tautan. Nah, tautan ini harus sudah disiapkan Bapak Ibu ya. Misalkan tadi Instagram saya ngambil, nah saya copy linknya. Jadi linknya sudah harus disiapkan. Kita klik tautan, kita paste. Nah, kemudian enter. Nah, sudah selesai. Sama caranya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk menjawab langsung pertanyaan dari Ibu Erna ya tadi ya. Oke. Publishnya di WA bisakah Bu? Oh, kalau untuk mengirim link itu lewat WA bisa Bu kalau ngirim link. Kalau publish website tentunya ya harus lewat Canva. Bisa melalui HP tapi dengan syarat HP-nya sudah terinstall ya, terinstall aplikasi Canva. Jadi Bapak Ibu boleh menginstal HP-nya di Play Store, cari saja Canva itu sudah ada. Untuk Bu Widya, untuk jumlah pengunjung yang sudah melihat website kita belum, Ibu. Jadi semoga Canva terus berkembang ya Bapak Ibu, sehingga website ini tidak hanya landing page, tapi bisa multi halaman. Nah, kalau blog tadi tentang blog, bentar blog saya lupa ini apa ya. Agak lama saya nggak bikin blog Bapak Ibu. Saya lihat dulu blog saya. Apa ya kemarin ya? Kok lupa ya? Bentar ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ini blog yang sudah lama saya buat dan sudah lama juga ini ditinggalkan ya. Nah, sebentar. Saya cari dulu kemarin mana ya? Hmm, Bentar Bapak Ibu ya. Ah, ini. Kiki Nikens. Nah, ini bedanya Blogspot.
Nah, kita buka Bapak Ibu, semoga jaringannya aman. Oke. Nah, ini ini website website saya atau blog saya yang sudah lama ya. Jadi jadul Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau websitenya lewat blog itu seperti ini Bapak Ibu ya. Maksudnya bedanya apa? Nah, kalau blog itu kan dia multi halaman. Ketika kita klik nih, kita klik, dia itu dari satu halaman itu bisa buka langsung gini loh Bapak Ibu ya, maksud saya. Kalau Canva tadi kan harus berpindah ke tab lain ya. Kemudian kalau blog itu bisa dilihat pembaca pengikutnya berapa. Kalau di Canva memang tidak bisa. Cuman kelebihannya Canva kita nggak perlu nyari-nyari aset. Nah, kita ini kalau pakai blog seperti ini manual Bapak Ibu ya. Nyari aset. Kalau pengen tulisan bergerak ya harus pakai HTML, nyari rumusnya dulu. Nah, itu yang sulit dan ini sudah lumayan ditinggalkan juga ya karena terlalu lama. Kalau Canva kan sat-set buat langsung selesai Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh yang blog kalau lewat Blogspot. Plus minus website Canva dengan blog. Nah, ini sudah disampaikan di pertemuan awal ya, Bapak Ibu bisa dicek di pertemuan awal. Jadi memang kalau Canva itu dia masih landing page. Landing page itu ya terdiri dari satu halaman, namun masih hmm, bisa kita linkkan dengan eh, halaman-halaman lain. Hanya saja nggak bisa dalam satu halaman terus muncul nggak ganti tab itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Kemudian kelebihan Canva Bapak Ibu itu sekali lagi nggak perlu aset. Bapak Ibu mau cari apa coba? Misalkan mau cari panah ya, panah bergerak itu ada. No, langsung. Nah, kalau kita pakai blog terus WordPress ya berarti kita butuh aset nyari dulu ya kan? Nah, lihat. Ini bisa dimasukkan Bapak Ibu. Nah, misalkan tambahan next gitu. Nah, ini bisa dia jalan. Hmm. Oke. Kemudian misalkan Bapak Ibu mau tambahkan gambar atau foto tentang apa? Foto tentang siswa. Siswa, kita tinggal ketik kata kunci. Udah ketemu muncul semua Bapak Ibu ya. Nih, siswa SD muncul. Ya kan? Saya pengen siswa SD-nya itu beragam gerakannya. Coba lihat, kita lihat ini ya. Nih, siswa SD yang ini. Kita klik tanda 3, kemudian kita pilih yang serupa. Kita lihat sebentar. Kita tampilkan yang serupa. Nah, ini udah ada pilihannya, Bapak Ibu, yang serupa yang mana? Oh, nih, asetnya ada yang tipenya sama, dia cuma beda satunya beda megang pensil, dia jempol tandanya. Ini ada yang nulis, ya kan? Eh, ini bisa kita gunakan, bahkan bisa kalau Bapak Ibu kreatif ini bisa dijadikan video yang bisa berjalan. Kalau di websitenya sendiri belum bisa untuk yang animasi bergerak. Tapi kalau untuk yang bentuk PowerPoint ya presentasi itu bisa ada tambahan efek gerakan animasi. Jadi bisa berjalan gitu ada Bapak Ibu. Untuk websitenya belum ada. Nah, banyak kan? Jadi kita nggak perlu nyari-nyari di Google. Oke. Kemudian, nah, nama situs atau web apa bisa kita ubah? Baik, bisa Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai platform tambahan. Tadi kan linknya sudah kita dapat ya. Kita publish lagi karena tadi sudah diedit. Publishnya sama caranya, tinggal kita klik publish situs web. Kemudian kita lanjutkan. Oh iya, ini Bapak Ibu kita menggunakan domain gratis ya, jadi nggak berbayar. Misalkan Bapak Ibu pengen pengen punya domain sendiri, ya memang harus bayar Bapak Ibu ya. Kalau ini kita nggak usah bayar. Udah kita siapkan, jadi menyiapkan ulang prosesnya. Saya rasa juga kalaupun kita publish
terlalu ribet kan ya Bapak Ibu ya. Daripada Bapak Ibu perlu kalau pakai ke Blogspot, ya Bapak Ibu ya memang harus edit juga di studionya. Ya, kalau pengen ada gerakan ya harus ada rumus-rumus HTML-nya. Nah, kita salin ya ini. Nah, salinnya di sini. Gimana caranya biar kita bisa membuat alamat alamat links custom ya dan gratis nggak bayar. Maka kita masuk ke platformnya Bitly. Nah, bisa Bitly, bisa SID. Coba aja. Kalau Bapak Ibu yang biasa merubah-rubah link, pasti ini udah biasa ya digunakan ya. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang baru atau belum mengetahui untuk create untuk custom link bisa menggunakan bantuan Bitly. Bit.ly. Kalau belum daftar, maka daftar dulu, sign in dulu, kemudian baru login. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu secara otomatis tampilan seperti ini. Kemudian create new. Nah, klik link. Oke, kita paste, paste link yang tadi di destination. Kita pilih judul, website, kelas Buniken. Kemudian kita bisa custom di sini. Coba ya. Kita custom web Buniken gitu ya. Kita klik create. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Jadi tinggal ketikkan bit.ly web Buniken. Kita copy. Kita buka ya, kita coba. Kalaupun diketikkan gini saja juga bisa bit.ly flash web garis penghubung ini Buniken. Kita klik. Apakah keluar? Nah, sudah keluar ya Bapak Ibu. Ini untuk mengcustom. Jadi lewat bit.ly ya, pakai L bukan pakai I. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Yang kurang apa? Mm-mm. Nah, ini sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, jika ingin menambahkan barcode, tadi saya lupa ya, mau menambahkan barcode. Ini edit desain dulu ya. Bagaimana cara kita menambahkan barcode? Nggak usah ke barcode memakai aplikasi lain. Di Canva itu bisa, Bapak Ibu. Contoh misalkan barcode-nya tentang apa ya? Kita ngambil aja link yang ada di, nah ini di perangkat ya. Kita ambil link, bagikan, salin ya. Kan tadi sudah disetting. Kita coba lihat takutnya sudah. Nah, kita kan salin link, Bapak Ibu. Kita salin link. Nah, ini biar kelihatan keren, ya kelihatan keren. Nah, ini di bagian ini kita bisa nambah apa barcode ya. Ini kita taruh nih. Ini kita hapus saja. Oh, nanti aja. Barcode kita cari di bagian kiri aplikasi, Bapak Ibu. Klik aplikasi ini ya. Aplikasi. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di bagian populer ada tulisan kode QR. Nah, nih. Masukkan link. Tinggal di CTRL-V. Copy paste. Jadi setelah di copy kita paste buat kode. Nah, selesai Bapak Ibu. Loh, ya kan? Ini bisa dibesarkan. Mau ditambah bingkai, ya kita tambah bingkai biar orang tahu kalau kita diminta untuk scan. Maka kita ke aset, elemen ya, elemen. Kita cari barcode misal. Barcode. Kok pakai Q ya? Ada enggak ini? Bingkai, coba ya. Bingkai barcode. Bingkai barcode. Oke, nah ini sudah ada bingkainya Bapak Ibu ya. Scan me. Kita cari. Nah, ini
Ini kita besarkan. Nah, kita tarik. Nah, kalau misalkan ini nggak sesuai ya bisa cari yang lain. Mana ya yang lainnya? Yang lebih bagus. Nggak ada yang bagus. Bentar. Ini ada rekomendasi ajaib. Nah, jadi menggunakan AI. Sekarang sudah zamannya AI, sangat mudah dipermudahkan kita Bapak Ibu ya. Tapi perlu diperhatikan juga untuk dicek kembali. Nah, ini bisa dimasukkan seperti ini ya. Jadi tampilannya kan terlihat lebih bagus ya Bapak Ibu. Kemudian kita sesuaikan. Kan nggak mungkin tulisannya berjauhan seperti ini. Kita sesuaikan. Kita tarik. Ini kita tulis. Nah, ini kita dekatkan. Hmm. Bisa nggak ya dikelompokkan? Coba saya cek. Nah, kita klik. Oh, tidak bisa dikelompokkan ternyata. Nah, sudah bisa Bapak Ibu. Jadi ini kita scan, nanti muncul juga link administrasi kelas. Jadi kan tampilannya lebih bagus. Kalau saya ini biasanya bikin LKPD, Bapak Ibu saya beri scan barcode. Dalam RPP satu lembar itu saya tambahi barcode untuk gamenya siswa atau nanti guru untuk mendownload LKPD-nya atau kalau ada LKPD interaktif nanti siswa tinggal scan barcode yang ada di situ nanti siswa tinggal mengerjakan seperti itu. Jadi kita tidak ribet dengan link Bapak Ibu. Oke. Hmm, itu dulu dari saya. Oh, oh iya untuk tambahan Bapak Ibu, saya stop dulu. Kemarin ada yang menanyakan tentang akun Gmail pribadi, ya kan? Gmail pribadi yang tidak bisa pakai fitur AI atau tulisan ajaib. Nah, tadi saya coba, Bapak Ibu ya. Saya ini saya share screen dulu. Nah, ini kita share. Nah, ini saya pakai akun pribadi, Bapak Ibu. Ini saya coba ya. Jadi dulu saya mulai dari akun pribadi untuk penggunaan Canva. Nah, kalau akun pribadi nampak ya, di sini banyak mahkota tulisan Pro. Kalau memakai akun yang belajar.id ininya sudah nggak ada. Terus ini tadi kemarin ada yang menanyakan kok tidak bisa tulisan ajaib saya gitu ya, atau AI tulisan ajaib. Nah, ini Bapak Ibu kita coba. Misalnya saya hapus dulu ini. Nah, ini kita pisahkan ya. Nah, misalkan di sini tentang nah, tentang kami gitu ya. Untuk gambar kita nggak mengulas gambar ya. Jadi kita nggak usah hiraukan gambarnya dulu. Misalkan tentang kami saya ingin menuliskan nama lembaga saya. Nah, ini asisten Canva kita klik bintang-bintang ini sebelah kanan. Kemudian kita klik edit dengan tulisan ajaib. Jelaskan tulisan yang ingin Anda buat, Bapak Ibu. Kalau nggak jelas, Canva nggak bisa, Bapak Ibu ya. Di sini juga dijelaskan, kalau di Belajar ID dijelaskan bahwa AI ini masih butuh pengembangan, sehingga perlu Bapak Ibu untuk cek ulang. Coba kita ketikkan ya, tuliskan tentang sekolah dasar. Nah, jangan disingkat SD atau mungkin SMP nanti kedeteksinya biasanya beda. Negeri 1 Arjasa Kabupaten Situbondo misalkan ya. Klik CTRL Enter. Nah, kita coba bisa nggak? Nah, bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini secara otomatis bisa AI-nya untuk Gmail pribadi. Nah, tapi ini perlu dicek ulang. Kemudian untuk gambar, ya gambar memang untuk Gmail pribadi dia tidak bisa untuk menghapus background secara langsung nih. Contoh, contoh ini ya. Ini nggak bisa diedit gambar terus hapus background ini nggak bisa Bapak Ibu. Coba Canva Pro. Namun Canva ini memberikan
tenggang gratis untuk mencoba itu selama 30 hari. Setelah itu berbayar. Nah, amannya Bapak Ibu gunakan remove background. Nah, kemarin mungkin masih ada yang kesulitan untuk remove background. Maka kita cari plus new tab ini, tambah tab baru, remove BG, ya kan? Nih, tulisannya remove BG. Kita klik remove background. Nah, ini gratis. Tinggal kita unggah gambar. Nah, kita unggah gambar, kita cari nih contoh ya. Open. Nah, ini Bapak Ibu secara otomatis hilang gambarnya BIM salah BIM. Jadi nggak perlu kita manual menghapus pakai Corel Draw, kita manual menghapus pakai Photoshop, nggak usah. Bukan zamannya lagi ya. Tinggal kita upload di remove BG, hapus belakang latar, unduh ya, di-download, diunduh. Nah, nanti secara otomatis kalau Bapak Ibu pengen memasukkan di sini, misalkan kita unggah, klik unggah, unggah gambar. Nah, ini kita tunggu prosesnya selesai. Nah, nah ini muncul. Dah selesai Bapak Ibu ya. Tinggal kita arahkan ini biar backgroundnya hilang, apa tidak terlalu besar bingkainya. Nah, ya kan? Udah selesai. Jadi nggak perlu remove melalui Canva kalau memang masih menggunakan Canva pribadi. Oke. Fungsi tulisan ajaib pada Canva untuk apa ya? Nah, fungsi tulisan ajaib ini, Bu Ernawati, jadi sekarang kan sudah masuk dunia per AI-an ya, Bapak Ibu ya. Dunia yang sangat memudahkan kita ketika kita mau buat laporan, misalkan. Kita cuma tuliskan langkah-langkah membuatnya. Contoh nih, Bu Erna, saya mau menuliskan langkah-langkah membuat website Canva gitu ya. Daripada kan kita ngetik-ngetik panjang, kita tinggal minta bantuan si asisten Canva ini. Klik, edit dengan tulisan ajaib, langkah-langkah membuat website Canva. CTRL enter. BIM salah BIM. Loh, langsung muncul. Nggak usah kita ngetik lagi, Bapak Ibu ya. Tapi perlu kita cek ulang. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat website Canva. Satu, kunjungi situs web Canva dan buat akun. Dua, pilih template atau desain yang sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan desain dengan menambahkan teks. Setelah itu selesai mengedit, unduh, bagikan desain Anda. Misalkan seperti itu. Ya kan? Misalkan kok ada yang kurang, maka kita coba kembangkan. Lanjutkan menulis misalkan. Bisa enggak? Nah, ini lebih detail, lebih banyak ya kan informasinya. Jadi tanpa kita ngetik, kita cuma meminta bantuan beberapa kata kunci, ini bisa dilakukan. Oh, terlalu cepat. Oke, baik. Gimana ya? Jadi, Bapak Ibu, ketika kita menggunakan AI edit tulisan ajaib ini membantu kita dalam menjelaskan ya, menjelaskan misalkan tadi saya kan belum mencari tulisan langkah-langkah membuat website Canva. Saya tinggal ngetik edit ini ya. Kita tinggal ngetik langkah-langkah. Oke. Nanti secara otomatis sudah muncul rangkuman rangkuman tentang langkah-langkah membuat website Canva seperti itu Bapak Ibu. Misalkan mau membuat eh, petunjuk petunjuk untuk menghapus background Canva, itu nanti juga secara otomatis tertulis seperti ini. Ini fungsinya hampir sama seperti eh, AI yang ada di ChatGPT. Tapi kalau ChatGPT kan terlalu sudah bagus ya, sudah bisa membuat laporan sendiri seperti itu, bisa membuat disuruh membuat laporan pengembangan diri itu ChatGPT juga bisa ya Bapak Ibu ya sekarang. Oke,
Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang jelas bisa nanti diulangi lagi. Mumpung kita masih ada waktu. Nah, baik. Bu Sofia, mungkin yang terlalu cepat tadi di bagian mana, Bu? Bisa nanti saya ulang kembali kalau memang belum terlalu jelas. Oke. Bisa dibuka pertanyaan, Bu Maulidi? Untuk publish sudah selesai, Bapak Ibu. Silahkan kalau ingin berdiskusi secara langsung. Baik, terima kasih Bu Niken atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa aktifkan fitur raise hand-nya atau bertanya melalui meeting group chat begitu nih Bapak Ibu. Tadi sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Niken, mulai dari publish, lalu mengganti nama link sesuai dengan keinginan, dan lain sebagainya begitu. Bahkan juga disampaikan bagaimana menghapus background melalui remove background yang mungkin ini untuk akun Canva pribadi gitu ya Mbak Ibu. Di sini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Rini Waraswati begitu nggih Bu Niken, yaitu Yes. di halaman yang ada jika mau menampilkan yang lebih lengkap infonya berarti melalui tautan link begitu nggih Bu. Di halaman yang ada jika mau menampilkan yang lebih lengkap infonya berarti iya betul. Iya betul, Bu. Jadi Bu Rini Waraswati dari Kota Batu ya. Nah, di halaman nah karena bersifat landing page tadi, jadi landing page itu kayak kayak apa ya? Cuman halaman awal saja untuk membuka, untuk mengetahui hal-hal yang paling utama apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan read more atau baca selengkapnya atau lebih detailnya apa. Nah, lebih detail itulah yang nanti dilingkan ya. Dilingkan kemana? Ke halaman yang ada tentang kelengkapan yang Bapak Ibu ingin berikan kepada pembaca gitu. Nggih. Baik, ini di sini ada Ibu Dwi Alfiani meminta Mm-mm. untuk diulang cara memasukkan linknya Ibu Niken. Oke, untuk memasukkan link, siap. Kita share screen dulu. Ntar share. Read more. Baik, ini ya Bapak Ibu ya. Sudah tampak ya Mbak? Sudah Ibu Niken. Oke. Bapak Ibu, jadi sebelum Bapak Ibu untuk menautkan link, maka apa yang perlu sebentar, sebentar. Sebentar ya Mbak. Nggih. Oke. Nah, sebelum kita klik link Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dulu ya halaman untuk mengaitkan ini. Jadi halamannya harus sudah ada. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Jadi di halaman lain, nah ini Bapak Ibu, kita buat. Bentar ya, laptop saya habis baterainya. Jadi di Canva kita sudah buat lagi di halaman presentasi boleh, mau dibuat website juga boleh, ya kan? Ini saya bikin di halaman lain, jadi bukan dalam satu website. Oke. Kemudian kita klik bagikan ini Bapak Ibu. Klik bagikan yang atas. Nah, kemudian jangan langsung salin tautan. Tapi ini tautan hanya lihat. Kita sudah ya. Kita klik. Nah, nanti muncul Bapak Ibu muncul link di sini. Klik salin. Jika sudah disalin, nah kita masuk ke website tadi. Kita klik tulisan read more. Kemudian kita klik menu tautan atau menu yang bentuknya seperti apa ini? Peniti ini ya. Tinggal kita paste CTRL-V. Nah, selanjutnya kita
klik apa ini? Bentar, ketutup Bapak Ibu ya. Selesai. Aduh, bentar. Kita klik selesai. Mana ini selesainya? Selesainya ketutup ininya Zoom. Nah, selesai. Dah. Itu untuk link jika Bapak Ibu membuat halaman yang ada di Canva. Kalau ingin menautkan link yang ada di Drive, itu caranya tadi sudah saya sampaikan. Klik bagikan di dalam Drive. Jangan lupa setting. Settingannya adalah setting untuk siapa saja yang mengakses dan penggunanya itu peranannya sebagai apa? Sebagai pelihat. Oke. Pada template yang ada di Canva biasanya muncul edu. Maksud edu itu apa ya, Bu? Bentar ya, sebentar. Kita lihat dulu yang atas. Seberapa banyak halaman di web bisa dibuat? Oke. Pak Rajamin Tarigan. Dicoba, Pak, ya. Sebanyak-banyaknya bisa sepertinya untuk Canva ya. Cuman fungsi landing page itu tadi hanya untuk tampilan depan, Pak. Jadi untuk mengarahkan yang lebih detail, Bapak Ibu bisa kolaborasikan atau integrasikan dengan halaman lain. Kemudian apakah buat website harus pakai template website atau bisa pakai template Mohon maaf, presentasi atau lainnya? ini kan suaranya ceket-ceketan, Ibu. Nah, kalau tujuan kita ini berarti memang bentuknya seperti website, Bu. Kalau ingin websitenya, iya, bentar ya. Saya stop share screen. Oke. Sampai mana, Mbak, ceketnya, Mbak? Eh, Cek. mulai dari yang template website, Bu. Oke. Template website. Sekarang aman ya. Aman, Bu. Oke. Template website ini, jadi Bu Feby, kalaupun menggunakan template presentasi itu bisa. Dengan cara nanti web itu kliknya ketika bagikan itu tadi ada tulisan site ya, pakai yang itu. Tapi Bu Feby kalau jenengan buatnya website ya harusnya bentuknya seperti website, bukan seperti presentasi. Kalau bikin seperti presentasi, maka nanti bentuknya bisa dipilih yang bentuk desain presentasi, Bu, ya. Kemudian menampilkan baca selanjutnya. Bu Rini Waraswati. Bu Maulidia ini izin ya, saya sambil baca yang Silakan. di chat. Oke. Menampilkan baca selanjutnya. Baca selanjutnya itu ditulis sendiri, Bapak Ibu ya. Diketik dulu tulisan baca selanjutnya, kemudian dilingkan seperti read more yang tadi barusan saya sudah ulangi lagi. Oke. Bu Ernawati, pada template yang ada di Canva biasanya muncul edu. Maksud edu itu apa ya, Bu? Nah, Bu Ernawati berarti sudah menggunakan akun belajar.id ya? Sudah apa belum ini? Coba diketikkan di chat, Bu Erna. Sudah menggunakan akun belajar.id-nya atau belum? Sambil menunggu Bu Erna, kita bisa lihat yang bawah. Oh, sudah. Nah, Bu Ernawati, jadi maksud edu ini gini. Kalau Bu Erna pakai akun yang Gmail pribadi, itu kan ada tulisan pro, ya kan? Kalau ada pro, berarti ada watermark. Nah, kalau Bu Erna pakai yang akun belajar.id, edu itu maksudnya harusnya itu pro gitu loh. Harusnya itu pro. Tapi karena Bu Erna ini sudah punya akun belajar.id, maka kita sudah dianggap pro. Tulisannya menjadi cuma edu. Nggak pro lagi, nggak berbayar. Edu menandakan Ibu punya fasilitas yang sama dengan yang pro. Jadi fasilitasnya sama dengan yang berbayar. Tanpa ada watermark. Seperti itu, Bu Erna. Jika ngelink langsung ke Word atau Excel, apakah bisa, Bu? Bukan dari Google Drive. Bisa, Bapak Ibu. Ya, yang penting tadi cara ngelingkannya ketika Bapak Ibu ingin membuka Word, jangan Word ya. Word-nya ya nggak bisa kalau Word, kan dia nggak online.
Word bisa diganti Docs, Google Docs, Bapak Ibu. Jadi perlu diupload dulu ke Drive memang. Tapi kalau ingin tampilannya bukan di dalam folder, pengen langsung terbuka tampilan Word atau tampilan sheet, spreadsheet, Excel-nya, Excel kan punyanya Office. Nah, Excel kita upload dulu ke Drive, nanti berganti menjadi spreadsheet, ya kan? Kalau ingin tampilannya langsung Word, maka ketika Bapak Ibu menautkan link Word itu doc Google Docs atau Word itu tadi harus dalam keadaan terbuka, kemudian disalin Word-nya atau Google Doc-nya disalin, bagikan melalui link tersebut. Seperti itu. Bagaimana menghapus web yang telah dipublish? Menghapus web yang telah dipublish. Berarti Bapak Ibu edit aja tadi ya. Ketika diedit, belum dipublish ulang, itu nggak bisa dibuka dulu Bapak Ibu ya. Jadi langsung dihapus di Canva itu bisa. Adakah batasan halaman di website Canva? Selama ini saya belum menemukan batasan ya Bapak Ibu, karena saya belum mencoba sampai 100 halaman ya. Silakan dicoba dulu mau berapa halaman Bu Arbiana Ermi. Untuk guru ada akun belajar.id, tapi kalau untuk dosen apa ada Bu? Kalau setahu saya dosen itu yang kampus Merdeka itu dapat ya Bu Yuni ya. Tapi kalau yang bukan kampus Merdeka, yang bukan program dari Kemendikbudristek, ya, yang baru-baru ini sudah dirilis oleh Mas Menteri, itu sepertinya belum dapat ya, sepertinya loh ya. Saya kurang tahu kalau dosen. Selama ini saya menangani akun belajar.id, itu tidak ada yang halangan dosen seperti itu. Bu Fatmawati, pada saat menggunakan akun belajar ada batasnya dalam menggunakannya? Nggak ada, ya. Tidak terbatas, Bu Fatmawati. Pak Maulana, masukin link setelah read more. Perlukah ini diulang lagi, Mbak Maulidi? Karena link dari tadi sudah diulang beberapa kali ya. Mungkin nanti bisa menonton rekaman ulangnya begitu nggih Bu Niken. Iya, karena kemarin sudah, hari ini sampai udah berapa kali ya? 3 atau 4 kali sudah diulang, Pak Oke, Maulana. Boleh nanti dicek ulang ya, Pak Maulana ya. nggih. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin langsung langsung menyampaikan pertanyaannya? Nggih, monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan langsung atau berdiskusi secara langsung dengan Ibu Niken ini mumpung pertemuan terakhir melalui Zoom meeting begitu ya, Bapak Ibu bisa aktifkan fitur raise hand-nya atau mungkin jika malu boleh bertanya melalui meeting group chat atau mungkin Bapak Ibu ini sudah pro begitu Bu Niken untuk membuat website portofolio tanpa coding dengan Canva atau mungkin masih belum mencoba sehingga belum ada kendalanya begitu Bu Niken. Monggo Bapak Ibu. Saya Nah, belum mendengar. Saya belum mendengar eh, bagaimana Ibu Niken? Suaranya cekat-cekat Ibu Niken. suara Pak Kadir hari ini. Pak Kadir kemana ya? Mbak, Oke. Ini di sini ada yang ganggu raise hand, apa ini? Bu Niken. Oke, Ada Ibu Sophia Eli. Monggo Ibu Sophia silakan. Eli Ye. kita di unmute. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang saya komen untuk terlalu cepat dalam pembahasan itu yang eh, barcode, penampilan barcode Oke, pada tampilan yang di presentasi tadi agak terlalu cepat. Nanti baru di sampaikan melalui materi saja. Oke. Iya, Mungkin ada lagi Bu Sophia Eli. iya, itu saja, Bu. Oh, oke. Mungkin Bu Niken mau dipraktekkan ulang atau bagaimana, Bu? iya boleh Bu Sophia. Saya praktekkan ulang ya. Kalau di materi memang Oke. saya tidak berikan ini karena materi tambahan hari ini ya. Oke. Baik, saya share screen dulu. Bu Sophia, sebentar ya Bu Sophia, sabar. Kita share, bentar. Hmm, mana tadi? Nah, mana website? Nah ini ya Bapak Ibu ya.
Sudah tampil ya, Mbak ya? Sudah, Ibu. Sudah tampil. Nah, Bu Sofia, jadi suara saya aman, nggak tersendat-sendat lagi. Barusan tersendat. Coba lagi, Bu. Saya Cek Bu Maulidi, suara saya amankah? aman-aman. Sudah bisa belum? Suara saya aman ya, aman. Sudah aman. Bu Sofi, Bu Sofi. Jadi langkahnya tadi gimana ya? Saya harus punya link dulu, ya kan? Bu Sofi harus punya link dulu. Oke. Jika link sudah ada di tangan, nah kita ngambil link lagi nih, bentar ya. Nah, ini saya ambil link, ini di drive ya, Bapak Ibu ya. Kita bagikan. Nah, mungkin ini tadi juga terlalu cepat, saya ulangi lagi. Ketika membagikan drive, link yang ada di drive, akses umumnya tolong disetting terlebih dahulu. Disettingnya dengan cara klik tanda panah ke bawah agar semua orang dapat melihat atau membaca. Kemudian, nah di sebelah kanan perhatikan Bapak Ibu jangan sebagai editor ya, tapi hanya sebagai pelihat agar yang membaca juga tidak bisa menambahkan atau menghapus file-file yang ada di drive Bapak Ibu. Nah, kita salin link. Kita salin. Nah, ketika sudah dapat link, kita kembalikan ke website Bapak Ibu ya. Kita arahkan, jadi Bapak Ibu fokus ke sebelah kiri, menu sebelah kiri. Scroll ke bawah, tarik ke bawah. Oke ya. Sampai ketemu yang namanya aplikasi. Kita klik aplikasi. Oke. Nah, ini kita tarik lagi ke bawah, kita scroll. Ya, kita scroll ke bawah. Ada tulisan populer. Kita lihat ke kanan, geser ke kanan, ada tulisan kode QR. Nah, kita klik kode ini. Hmm. Ketika diklik, nanti Bapak Ibu disuruh masukkan URL. URL yang mana? URL yang tadi sudah disalin atau link yang tadi sudah disalin. Kita cukup mempaste Ctrl V. Kemudian kita klik. Nah, ini apa ini? Nah, ini bisa Bapak Ibu edit atau setting ya. Kita nggak usah setting, langsung saja. Klik buat kode. Otomatis barcode sudah keluar ya Bapak Ibu. Sudah muncul. Nah, sudah sampai sini ya. Nah, pengen ditambahi bingkai. Ya kan ini saya hapus dulu bingkainya. Arahnya kemana? Apakah harus perlu bingkai? Tidak. Ini hanya untuk menarik atau tidak menariknya pembaca untuk melihat. Kalau seperti ini saja kan pembaca yang awam tidak akan mengetahui ini fungsinya untuk apa. Atau ini sebenarnya tulisan yang bagaimana? Apakah tulisan yang retak-retak atau bagaimana, ya kan? Maka kita cari bingkai di elemen, Bapak Ibu ya. Elemen, kembali lagi, scroll ke atas, klik elemen. Nah, ini bingkai barcode. Kita cari bingkainya. Boleh pakai bingkai yang lain, boleh ya. Nih, bingkainya sudah ada. Kita sesuaikan besar kecilnya. Tarik bagian pojok. Nah, jangan sampai bingkai menutupi barcode ya Bapak Ibu. Maka kalau kurang kecil, kita kecilkan dulu bingkainya. Nah, udah selesai. Nah, scan nih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah sudah pas? Tidak terlalu cepat? Oke. Nah, Bu, ini sambil membaca punya Bu Sri Nuryati ya. Oke, monggo Jawab Ibu. pertanyaan Bu Sri setelah klik read more, kemudian terhubung dengan file. Setelah selesai membaca, mau balik lagi ke tampilan awal, bagaimana caranya? Pasang tanda panah, back home, bagaimana caranya? Oke, jadi benar yang disampaikan
Bu Sri Nuryati. Ya, ketika kita tadi read more, otomatis kan mau balik. Nah, kalau misalkan tidak ada panah, kita bukanya lewat laptop, maka kita bisa tinggal klik tab yang sebelumnya seperti ini, ya kan, berpindah. Tapi misalkan Ibu melihat di HP, ketika dia klik back, ya kembali, maka otomatis dia terarah ke website. Misalkan Bapak Ibu ingin tampilannya lebih estetis, maka boleh di sini di bagian read more, ya. Setelah read more nanti diberi panah seperti yang disampaikan Bu Sri Nuryati. Nah, ini ya di sini. Ini boleh ditambahkan panah. Misalkan kita cari elemen panah back gitu ya. Ketika aja back ketemu nggak? Nah, nih tinggal kita klik. Oke, kita taruh bagian bawah. Kita masukkan link link website yang awal ya Bapak Ibu. Kita cari ini. Nah, kita ambil tautan. Klik bagikan. Tautan hanya lihat salin. Kembali ke yang tadi. Mana yang tadi ya? Nah, ini memasukkan linknya sama. Ini sambil saya tutorial lagi masukkan link. Klik titik 3 ini, klik tautan. Masukkan link yang tadi websitenya yang harus kita kembali. Ketika orang pembaca ini nanti ngeklik back, dia otomatis masuk ke website ulang. Seperti itu. Terima kasih Bu Sri Nur Yati ya. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kembalikan ke Bu Eh, Maulidi. ini mungkin yang terakhir, Bu Niken. Ada Siap. yang raise hand. Di sini ada Ibu Agustina. Dipersilakan Ibu bisa di-unmute. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan malam ini saya mau bertanya apakah waktu saya masuk Zoom bertepatan dengan penampilan untuk para siswa. Apakah dari di Canva itu bisa buat animasi seperti siswa bergerak, siswa berjabat tangan? Apakah itu sudah bisa di Canva apa belum? Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Agustina atas pertanyaannya. Monggo Ibu Niken bisa langsung dijawab pertanyaan dari Oke. Bu Terima kasih Bu Agustina. Agustina. Untuk website ya, kalau untuk website animasinya belum bisa bergerak, misalkan bergerak, berjalan terus gitu belum bisa. Cuman kalau animasi GIF ya, animasi GIF itu bisa Bu Sofia. Kalau untuk presentasi biasa di Canva, presentasi biasa itu sekarang bisa digerakkan. Misalkan ada orang jalan ya, orang jalan itu mau jalan ke arah kanan terus ya lurus saja itu sekarang bisa digerakkan, bahkan sekarang bisa kecepatannya juga bisa di setting itu untuk presentasi ya, untuk bagian presentasi. Kalau untuk website masih belum, bisanya hanya GIF ya untuk Bu Sofia. Kemudian untuk yang salim apa tangannya berjabatan tangan tadi, Bu Sofia bisa mencoba nanti ya di presentasi. Bu Sofia klik asetnya, kemudian nanti diatur settingan gerakan. Dicoba ya untuk presentasi, karena ini bukan ranahnya presentasi ya, ini website, jadi belum bisa Bu Sofia. Oh kok Bu Sofia? Bu siapa tadi? Benar ya saya? Ibu Agustina, Ibu. Bu Agustina. Mohon maaf Bu Agustina ya. Saya ke distract Bu Sofia ada di sini di paling depan nih halamannya. Ya. Oke, Ibu. Iya. Baik. Eh, Mungkin ini tadi pertanyaan dari Ibu Agustina, pertanyaan terakhir begitu, Ibu Niken. Iya. Baik, Iya. terima kasih Ibu Niken atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat antusias begitu, Banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang
diskusi yang berjalan dengan sangat lancar pada malam hari ini. Begitu Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Niken ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi kami ingatkan bahwasannya untuk Bapak Ibu diharapkan tidak keluar dari grup WhatsApp yang sudah kami sediakan karena workshop virtual ini masih berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2023. Masih ada 2 hari lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih saat ini belum mencoba, dalam kurun 2 hari tersebut, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba dan jika Bapak Ibu mengalami kendala, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Ibu Niken, di mana Ibu Niken sudah hadir di dalam grup WhatsApp yang kami sediakan. Namun mungkin Bapak Ibu malu bertanya, begitu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Ibu Niken secara personal. Saya izin saya screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan Guru Inspiratif Indonesia di bulan eh, November begitu Bapak Ibu, ada webinar nasional secara gratis di mana ini yaitu berbagi pengalaman, yaitu terkait dengan berbagi berbagi pengalaman praktik baik guru penggerak dalam kurikulum Merdeka, di mana ini diadakan tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2023. 19.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu bisa langsung registrasi di link yang sudah kami sediakan, bisa di barcode begitu Bapak Ibu atau menghubungi narahubung kami. Webinar ini secara gratis begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar di link yang kami sediakan atau menghubungi narahubung kami. Begitu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan Guru Inspiratif Indonesia. Untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa langsung datangi website kami di guruinspiratifindonesia.com. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Niken pada malam hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Niken yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat antusias selama 3 hari ini begitu nih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita dapatkan ini menjadi pahala bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf Bapak Ibu apabila selama memandu jalannya acara workshop virtual ini terdapat salah kata. Dan semoga kita dapat berjumpa di kemudian hari begitu Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk malam hari ini untuk kegiatan workshop virtual pembuatan website portofolio tanpa coding dengan Canva, kita cukupkan sampai malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maulidi, terima kasih seluruh tim. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf apabila selama 3 hari ini ketika membersamai Bapak Ibu, saya masih ada kekurangan, terutama dalam hal kecepatan ya, speed. Nanti Bapak Ibu yang tertinggal boleh dilihat ulang ya rekamannya. Insya Allah kalau terus dicoba ya Bapak Ibu bisa terlatih dan bisa menghasilkan karya-karya yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.